Hanya ada satu pria yang tersisa. Jadi dia dirawat dengan baik. Makan dengan banyak wanita. Ada wanita gemuk dan kurus. Wanita tinggi dan pendek. Wanita hitam dan putih. Hari ini makan bersama. Wanita gemuk itu duduk paling dekat dengan pria. Berbicara tanpa henti. Ingin memenangkan hati pria itu. Tapi pria itu sangat serius. Dia tahu semua wanita menyanjungnya. Tapi itu semua karena ingin hamil. Tiba-tiba semua wanita bertepuk tangan. Gadis rambut hitam memberinya ciuman. Dia tidak menemukan hal bagus. Jadi dia ingin melarikan diri. Tapi ditahan oleh gadis berbaju putih. Mereka menekan pria itu ke atas meja. Sepertinya ingin kawin paksa. Pria itu teriak protes. Tapi terlalu banyak orang. Saat ini satpam datang. Tapi satpamnya juga wanita. Akankah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Tidak. Mengapa di bumi hanya ada satu pria? Mari kita mulai dari awal. Suatu hari virus menyerang manusia. Virus itu hanya menginfeksi pria. Selama pria terinfeksi, kurang dari beberapa menit akan mati mendadak. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dalam 1 minggu 99% pria di seluruh dunia mati. 8 tahun setelah itu, dunia dipenuhi perempuan. Dari presiden hingga polisi. Yang seharusnya menjadi peran laki-laki digantikan oleh wanita. Harus dikatakan bahwa wanita paling memahami wanita. Setelah presiden wanita menerima posisi, semua orang memiliki satu hari libur lagi. Itu adalah hari lampu merah. Gadis hidup dalam kebahagiaan selamanya. Semuanya menjadi semudah membalikkan tangan. Satu-satunya hal yang mengganggu adalah subjek reproduksi. Untuk memastikan ras manusia, presiden mengeluarkan sejenis lotre. Buka hadiah 2 kali setiap tahun. Hanya pemenang yang bisa mendapatkan benih laki-laki. Benih itu diciptakan sebelum virus merebak. Tersimpan dalam arsip nasional. Semua orang ingin menjadi pemenang. Hari itu presiden dengan berani bicara di atas panggung. Merayakan kehebatannya. Semua orang sangat senang. Hanya Alex yang berwajah gelap. Mari kita bangun dunia yang indah bersama. Saat itu cairan hijau mengenai presiden. Ternyata Alex marah dan melemparnya. Alex dibawa ke kantor polisi. Tidak dikurung. Tapi dibawa ke ruang rahasia. Langsung ditembak jatuh. Tapi tembakan itu tidak mematikan. Hanya transplantasi sebuah bola pencuci otak. Bola itu akan menembus langsung ke otak manusia. Membuatnya mengigau. Penurunan mental yang cepat. Hingga menjadi orang tak berguna yang tak bisa mengurus dirinya sendiri. Untung Alex sudah bersiap sebelum ini. Dia banyak menulis stiker di rumah. Mengingatkan dirinya sendiri. Berdasarkan isi catatan itu, dia menggunakan pisau bedah untuk mengeluarkan bola cuci otak itu. Malam itu adik dan teman Alex pulang dan tidak menemukan Alex. Mereka mencari ke seluruh rumah. Hanya melihat satu handuk berdarah di lantai toilet. Pada akhirnya apa yang terjadi? Keduanya pergi keluar untuk mencarinya. Tapi keduanya terlalu khawatir, menginjak gas dan mendengar suara. Sepertinya sudah menabrak sesuatu. Apakah kamu menabrak? Apakah itu Alex? 2 orang turun untuk memeriksa. Cahayanya kurang terang hingga tidak bisa melihat dengan jelas. Apa yang tergeletak di tanah? Saat ini sebuah bayangan muncul. Membuat 2 orang kaget. Jika dilihat dengan hati-hati, Anda akan menemukan orang itu adalah Alex. Ternyata di siang hari, Alex mengeluarkan bola cuci otak. Adik dan temannya tidak bisa menemukannya. Itu karena Alex pergi ke panti jompo. Ibu Alex tinggal di sana. Ibu duduk dengan tatapan kosong. Itu karena dia memiliki bola cuci otak. Itu juga alasan mengapa Alex membenci presiden. Jika orang yang ditabrak bukan Alex. Jadi siapa yang tergeletak di tanah? Alex pergi untuk membalikkan orang itu. Setelah melihat wajah orang itu dengan jelas, ketiganya bingung. Ini adalah tahun ke-8 pria punah. Hanya bisa memenangkan lotre untuk hamil. Ketiga wanita ini menemukan pria di tengah malam. Untuk memastikan pria asli atau palsu, dia menarik jenggot orang itu. Tiba-tiba pria itu memegang tangannya. Teman langsung menamparkan wajahnya. Pria itu pingsan lagi. Ketiganya membawa pria itu. Teman merasa harus memberitahu organisasi. Jika menyembunyikannya untuk bertiga, ketiganya tidak bisa lepas dari keberadaan indoktrinasi. Tapi Alex ingin menyelamatkan pria itu. Belum ada orang keempat yang tahu. Organisasi tidak akan tahu begitu cepat. Alex membantu pria itu membalut lukanya. Kali ini kehamilan bukan impian lagi. Tapi keesokan harinya, Alex dan adik terbangun oleh suara alarm. Apakah sarang mengirim orang ke rumah? Memikirkan bola cuci otak Alex.
Alex dan adik masih tidak bisa memikirkan bagaimana menanganinya. Teman membuka pintu, lalu bergegas keluar. Dia ingin berbicara tentang bola cuci otak dan pria itu. Adik menariknya lagi. Tolong pikirkan diriku. Jika kamu mengatakan itu semua pada ketua, status hamilku pun akan hilang. Ternyata beberapa hari yang lalu, adik memenangkan lotre. Dia akan menjadi wanita hamil berikutnya. Dia sudah menunggu kesempatan ini selama 8 tahun. Melihat tatapannya yang memohon, teman tidak menolak. Mereka pergi bersama orang sarang. Alex melihat pria itu masih belum bangun. Ada beberapa barang di tas itu. Dia menemukan koran. Dan di koran itu ada gambar ibu Alex. Sekarang pria itu bangun. Alex bertanya hubungan pria itu dengan ibunya. Pria itu tidak mengatakan apa-apa. Itu membuat Alex semakin curiga dengan identitasnya. Alex mengeluarkan bola cuci otak dan mengancam. Saat dia akan bertindak, tiba-tiba terjadi hal tak terduga. Pria itu berubah menjadi seorang ibu. Dia memohon dengan putus asa dan mata ketakutan. Tatapan menyakitkan itu membuat Alex takut. Dia jatuh ke tanah, mengambil palu di sebelahnya, menghancurkan bola cuci otak. Pria itu tidak menyembunyikannya lagi. Sebenarnya ada banyak pria yang selamat. Virus tahun itu tidak cukup serius. Beberapa pria yang bertahan hidup selalu diburu oleh organisasi misterius. Mereka hanya bisa bersembunyi dari keramaian. Pria itu membuka saku rahasia dari tas, lalu menarik kartu. Itu bisa menemukan lokasi pangkalan. Tapi sekarang ponsel sudah diganti menjadi telepon rumah. Dia tidak bisa menemukan tempat untuk memasangnya. Untung Alex suka mengoleksi barang lama. Saat itu dia memiliki Nokia tua. Masukkan kartu. Sebuah pesan anonim muncul. Di pesan itu tertulis bangkit. Di sisi ini, adik berada di rumah sakit. Pemeriksaan terakhir sebelum pembuahan. Tapi kesehatannya tidak memuaskan. Dia tidak bisa hamil. Wanita di sampingnya menambahkan minyak ke api. Kamu menang untuk keempat kalinya. Tapi setiap diperiksa, kesehatanmu selalu tidak memuaskan. Adik khawatir. Dia pulang menemui pria itu. Dia mengambil cangkir, membersihkannya dengan baju, lalu memberikannya ke pria itu. Dia melihat pria itu seperti sapi perah, tapi tidak tahu cara memerahnya. Dia pulang untuk menunggu kabar. Saat ini teman menelepon. Dia bilang orang-orang di sarang sudah tahu ceritanya. Mereka mengirim orang ke sana. Beberapa mobil polisi berada di luar, mengepung rumah mereka. Untung Alex segera mengeluarkan mereka. Saat ini telepon Alex berdering. Pria itu menjawab telepon, mencatat koordinat berikutnya. Di sini mungkin lokasi pangkalannya. Dia seorang pria terakhir di dunia. Pria itu seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Itulah yang dilihatnya. Sebuah titik merah muncul di tengah alis Alex. Untung Alex bereaksi dengan cepat. Dia dan pria itu lari ke dalam mobil. Organisasi misterius tampaknya telah menemukan mereka. 4 orang berniat untuk pergi. Tapi hari ini kebetulan hari lampu merah. Di setiap jalan ada banyak wanita yang berlibur. Kerumunan membuat mobil tidak bisa maju. Mereka harus turun dari mobil. Takut pria itu akan terekspos. Ketiganya mengenakan setelan padanya, ingin melarikan diri diam-diam. Tapi orang di sana terlalu banyak, membuat mereka terpisah. Pembunuh datang. Dalam sekejap membawa pria itu pergi. Adik segera mengejar, naik ke belakang mobil si pembunuh. Pembunuh memegang pistol dan membidik pria itu. Saat ini adik muncul tepat waktu. Anestesi membuat pembunuh itu pingsan. Adik berhasil menyelamatkan pria itu. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya menemukan alamat di telepon. Pria itu melihat tempat ini dan merasa sangat akrab. Ini tempat semua pria di karantina. 4 orang masuk ke dalam. Lobi sangat sempit. Podium berbunyi. Pintu di belakang tertutup. Gas beracun mulai menyebar. Mereka mencari jalan keluar. Pria itu menemukan ventilasi udara. Dia melepas tutupnya. Di dalam ada sebuah terowongan. Lebarnya menampung 1 orang. 4 orang bergegas naik. Tapi tidak mengerti mengapa. Saluran ventilasi menjadi sempit. Pria itu terjebak di tengah-tengah. Tidak bisa bergerak. Gas beracun ada di belakang. Pria itu menggoyangkan tubuhnya dengan kuat. Ketiganya mengerti maksudnya. Sedetik kemudian pipa ventilasi rusak. Mereka melarikan diri dari ruangan gas beracun. Tapi adegan di depannya membuatnya lebih ketakutan. Puluhan pria bertelanjang diikat di kursi. Mereka tak berhenti meminta bantuan. Saat ini sekelompok orang mengeluarkan pistol. Mengeliling 4 orang. Apa-apaan ini? Polisi. Presiden wanita keluar. Keempatnya jatuh ke dalam perangkap. Ternyata virus tahun itu tidak membunuh semua pria.
Tapi presiden wanita melihat bayangan kekuasaan. Jadi dia menyewa pembunuh, dan mulai memburu pria yang selamat. Mengurungnya di tempat ini, menjadikannya mesin yang terus menyediakan benih untuk manusia. Saat itu orang berselendang muncul. Di bawah selendang itu wajah pria. Dia juga dalang di baliknya. Selama bertahun-tahun, dia selalu menggunakan segala cara untuk menangkap pria yang bertahan hidup. Menggoda mereka datang ke tempat ini. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.